sehingga dia mempunyai posisi legalnya dia di hadapan hukum sama untuk mengajukan hak-haknya di depan hukum. Terima kasih. Baik, ahli jelaskan. Seseorang yang jadikan tersangka sesungguhnya sebelum menjadi tersangka dia punya hak untuk menyampaikan. Yang pertama adalah keterangan kepada penyidik atau penyelidik. Yang kedua mengajukan bukti-bukti mengenai hal tertentu yang terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana yang dia posisinya sebagai terlapor. Yang ketiga adalah dia mengajukan saksi-saksi pada tahapan awal dan bisa mengajukan ahli pada tahapan awal sebelum dinyatakan sebagai tersangka. Tapi penyidik dan penyelidik punya hak hukum juga atau kewenangan juga untuk membuktikan dugaan terjadinya tindak pidana. Ini dalam bahasa keterangan saya di Mahkamah Konstitusi, bagi penyidik dan juga bagi penyelidik dan penyidik ketika dia mengumpulkan alat bukti, itu yang saya sebut sebagai alat bukti yang bersifat positif mengarah kepada dugaan terjadinya tindak pidana. Sementara hak hukum tersangka pada tahapan awal ini adalah berhak untuk mengajukan bukti-bukti yang bersifat negatif untuk mematahkan argumen yang disampaikan oleh pihak penyelidik dan penyidik. Disitulah pada tahapan awal ada proses pertimbangan yang objektif. Baru seseorang itu kalau kekuatan pembuktian positif itu mengalahkan yang negatif, maka berarti layak untuk jadikan perbuatan pidana dan seseorang menjadi tersangka. Tapi sebaliknya, jika pada tahapan awal itu kekuatan negatif lebih sahih, lebih kuat dibanding dengan alat bukti yang positif tadi, maka tidak layak untuk dijadikan perbuatan pidana dan tidak layak untuk dijadikan tersangka. Berapa syarat untuk membuktikan ini? Berdasarkan proses pengadilan, minim 2 alat bukti terhadap unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana. Bukan satu ya, bukan 1-2 alat bukti, artinya 2 alat bukti pada unsur pokok pidananya sama dengan ada di sidang pengadilan. Oleh sebab itu dari sana seperti itu. Sekarang bagaimana hak hukumnya di sidang pengadilan? Hak hukum di sidang pengadilan juga sama dia. Kalau penuntut umum punya hak untuk membuktikan yang positif dengan dakwaannya, maka terdakwa punya hak hukum untuk membuktikan negatif terhadap dakwaan. Hakim akan memberi keseimbangan, kekuatan pembuktian yang positif itu dengan kekuatan pembuktian yang negatif. Kalau nanti adalah yang positif itu ternyata sebut saja mengalahkan yang negatif, berarti unsur pembuktian terbukti. Sebaliknya juga, kalau yang negatif ternyata itu lebih kuat dibanding dengan yang positif, berarti terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti dakwaannya. Adalah satu proses yang objektif. Nah, oleh sebab itu, menurut ahli kalau ditanya hak apa yang di sidang pengadilan, diberi kesempatan untuk membuktikan yang cukup untuk mengajukan alat bukti yang negatif. Itu hak bagi tersangka. Jadi istilah bahasanya adalah hak yang cukup untuk membuktikan negatif, agar supaya proses peradilan itu namanya dalam hukum acara pidana, dasar proses peradilan itu adalah fair trial. Jadi proses peradilan yang adil, proses peradilan yang adil hak mutlak bagi terdakwa dan dia harus dihormati. Sedangkan nanti adalah namanya keadilan substantif. Kalau memang itu sudah terbukti, maka keadilan substantif, maka itu murni kewenangan hakim. Nah, terhadap proses peradilan yang adil itu menurut ahli, maka terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengadukan bukti-bukti yang bersifat negatif terhadap dakwaan jaksa. Ini pernah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi, dan itu ternyata di dalam kasus Pak Yusril Iksamadan, dan ternyata Pak Yusril bisa menghadirkan bukti-bukti yang negatif, maka Pak Yusril tidak bisa jadi tersangka. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, di dalam Pasal 65 KUHP dijelaskan bahwa terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Bolehkah, adakah di ketentuan KUHP atau undang-undang pidana, termasuk undang-undang pidana korupsi, yang membatasi hak dari terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi adjudan ataupun ahli dengan alasan
masa penahanan terdakwa akan habis. Ahli jelaskan, prinsipnya adalah harus ditegakkan fair trial. Fair trial ini berlaku untuk semua, siapa saja, baik itu nanti siapapun yang jadikan tersangka. Kebetulan kita banyak yang ada di sini belum pernah menjadi tersangka atau tidak dijadikan tersangka hari ini atau pada kesempatan ini, mudah-mudahan demikian. Itu hak yang sama terhadap siapa saja. Dan oleh sebab itu harus diberi kesempatan yang cukup untuk bisa membuktikan, tentang keterangan-keterangan atau kesaksian atau ahli atau bukti-bukti yang bersifat negatif terhadap dakwaan jaksa. Nah, terhadap kesempatan ini, apakah ada pembatasan? Dalam KUHP memang tidak saklek ada pembatasan, tapi itulah yang disebut kreasi dalam penegakan hukum. Bagaimana kreasi penegakan hukum agar penegakan hukum yang adil, yang itu mutlak sebagai hak tersangka. Oleh sebab itu, proses fair trial ini menjadi penting. Penting artinya apa? Kalau seseorang tersangka tidak beri kesempatan untuk bisa membuktikan yang negatif, berarti di sini dia kalau bisa membuktikan itu sejak awal atau pada saat proses sidang pengadilan dia bisa bebas, ternyata itu tidak bisa mengajukan itu. Ini menurut ahli adalah proses peradilan yang melanggar azas fair trial. Ini menurut ahli penting, oleh sebab itu penting untuk dicermati dalam satu proses ini agar proses itu benar-benar objektif, ya. Tidak boleh subjektif, dan fair trial. Jadi peradilan yang adil itu benar-benar ditegakkan dan itu bersifat objektif, ya. Jadi objektif. Oleh sebab itu, ya, itu kebijakan dalam satu sidang bisa porsinya itu berapa supaya kita jelas, gitu. Jadi jangan sampai proses hukum yang porsinya tidak jelas yang mengakibatkan seharusnya bukti itu diajukan ke pengadilan dan itu bisa